Pada tanggal 23 Juli tahun 2010, jam 3 sore lewat 45 menit, Nyonya Chen melahirkan seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Shenzhen Phoenix. Pasangan Chen bersukacita, namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sekitar jam 9 malam, ketika efek anestesi mereda, Nyonya Chen mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa di area anusnya. Awalnya mereka menganggap kondisi tersebut adalah reaksi normal setelah melahirkan, namun rasa sakit itu semakin parah dan membuat ibu muda ini tidak bisa beristirahat dengan nyaman. Suaminya, Tuan Chen, menyibak selimut yang menutupi tubuh istrinya. Seketika pria ini terkejut melihat kondisi anus istrinya yang bengkak menonjol, dan ada benang operasi berwarna hitam mengelilingi tonjolan tersebut. Melihat kondisinya, Tuan Chen yakin bahwa anus istrinya telah dijahit saat melahirkan tadi. Apa yang terjadi? Mengapa anus istrinya dijahit? Dan bagaimana kalau istrinya mau eek nanti? Halo orang-orang baik, selamat datang lagi di channel The Purbas. Semoga kalian semua yang menonton video ini senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rejeki selalu cukup dan segala urusan kalian mendapatkan kelancaran. Di video hari ini, saya akan membawakan kisah kasus unik yang terjadi di negeri tirai bambu. Tapi sebelum mulai, saya ingatkan bahwa detail dalam kasus berikut mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi kalau kira-kira kalian tidak sanggup, lebih baik skip video ini dan jangan lanjutkan menonton. Sebagai orang tua baru, Chen Mo dan Lin Liping alias Nyonya Chen merasa panik dengan situasi tersebut. Tuan Chen menggambarkan bahwa tonjolan itu berukuran lebih kecil dari sebuah apel, tapi lebih besar daripada ukuran telur, dan tonjolan itu dikelilingi benang hitam. Bingung dan khawatir, Tuan Chen mendatangi dokter kandungan yang membantu istrinya melahirkan, di mana dia menerima informasi bahwa si dokter tidak melakukan tindakan medis apapun di area anus istrinya. Tuan Chen kemudian menemui Nyonya Zhang Jurong, bidan yang selalu mendampingi istrinya sejak berada di Rumah Sakit Shenzhen Phoenix. Bidan Zhang berkata bahwa benar dia yang menjahit anus itu, karena Nyonya Chen memiliki ambeien yang cukup parah, jadi dia memutuskan untuk melakukan operasi kecil setelah Nyonya Chen melahirkan. Chen Mo kemudian bertanya, mengapa Anda melakukan operasi tanpa memberitahu keluarga pasien? Siapa yang mengizinkan Anda melakukan itu? Alih-alih menjawab pertanyaan Chen Mo, bidan Zhang malah tersenyum kecil lalu berkata dengan nada sinis, "Semua gratis kok, terima kasih kembali. Sekarang, izinkan saya melanjutkan pekerjaan." Chen Mo kembali ke kamar perawatan istrinya dan menganggap hal itu mungkin memang sudah seharusnya. Dia selanjutnya fokus menolong Liping untuk mengurangi rasa sakit. Tapi jam demi jam berlalu, kompres es dan obat pereda nyeri tak mampu membantu Liping. Mau tak mau, Chen Mo menjadi khawatir. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa segala sesuatunya tidak beres. Dia membawa istrinya ke rumah sakit ini untuk melahirkan. Sebelum dan sesudah anaknya lahir, dokter sama sekali tidak menyinggung masalah ambeien istrinya. Chen Mo mendatangi bidan Zhang lagi dan menanyakan perihal kondisi istrinya. Kali ini wanita itu memberi jawaban yang lebih terperinci sebagai berikut. Menurut bidan Zhang, dia hanya mengikat ambeiennya, sama sekali tidak menjahit anus Nyonya Chen. Saat Lin Liping sedang melahirkan secara alami, dokter kandungan melihat ada robekan di antara vagina dan anus, jadi dokter itu menjahit robekan tersebut. Namun setelahnya, bidan Zhang melihat ambeien Nyonya Chen keluar melalui lubang anus yang mengeluarkan darah cukup banyak. Dia berusaha untuk menghentikan pendarahan itu dengan cara menekan ambeien Nyonya Chen, namun tidak berhasil. Di waktu tersebut, dokter kandungan sudah meninggalkan ruang bersalin, meninggalkannya sendirian. Dengan pengalamannya selama 20 tahun, bidan Zhang menganggap hal itu masalah kecil dan sudah sering dia hadapi. Jadi bidan Zhang memutuskan untuk mengikat ambeien itu dan berimprovisasi menggunakan benang jahit operasi. Tujuannya adalah untuk menghentikan suplai darah ke bagian ambeien, dan pada akhirnya, ambeien Nyonya Chen akan terlepas dengan sendirinya. Sama seperti saya, Chen Mo alias Tuan Chen juga tidak mengerti atas penjelasan bidan Zhang. Intinya begini, anggaplah memang masalah ambeien itu darurat dan perlu dilakukan tindakan, tapi tetap saja Chen Mo merasa kalau pihak rumah sakit, dokter, bidan atau perawat, harus memberitahunya terlebih dahulu. Namun tidak ada seorang pun yang memberitahunya. Malahan, setelah istrinya merasakan sakit yang luar biasa, barulah dia diberitahu kalau ada prosedur tambahan terkait masalah ambeien ini.
Chen Mo sudah tidak bisa mempercayai rumah sakit Shenzhen Phoenix lagi dan mencari pendapat ahli kandungan dari rumah sakit lain. Hasil konsultasi yang dia dapatkan semakin membuat Chen Mo khawatir. Menurut beberapa dokter kandungan yang dia temui, seorang bidan tidak punya wewenang untuk melakukan operasi ambeien. Terlebih lagi, operasi ambeien dalam waktu yang sangat dekat dari proses persalinan akan menimbulkan resiko. Setidaknya butuh jeda waktu selama 1 bulan supaya tidak menghambat proses penyembuhan si pasien, belum lagi kalau sampai terjadi infeksi. Chen Mo marah setelah mendapati informasi ini. Dia merasa bahwa bidan Zhang telah melakukan malpraktek. Terlebih lagi, bidan tersebut tidak punya kualifikasi untuk melakukan operasi sekecil apapun. Pertama kali dia menanyakan kondisi istrinya, bidan Zhang mengaku bahwa dia menjahit anus Lin Liping. Ketika Chen Mo mendatanginya lagi, bidan Zhang bersikeras bahwa dia tidak menjahit anus istrinya, melainkan hanya mengikat bagian ambeien yang keluar dari lubang anus. Namun Chen Mo melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada benang hitam yang menembus anus istrinya, yang berarti ada prosedur jahitan di sana. Chen Mo mengingat-ingat lagi betapa buruknya sikap bidan Zhang sejak awal istrinya masuk ke rumah sakit Shenzhen Phoenix. Jadi mungkin saja bidan Zhang memang sengaja menjahit anus istrinya untuk balas dendam. Mundur ke tanggal 23 Juli tahun 2010, Chen Mo membawa Lin Liping istrinya ke rumah sakit Shenzhen Phoenix untuk menjalani proses persalinan. Mereka mengambil kamar VIP yang bertarif sekitar 400 yuan, atau sekitar 900.000 per hari kalau dirupiahkan. Bidan Zhang melakukan pemeriksaan awal lalu langsung berkata kepada Chen Mo, "Bersiaplah." Chen Mo bingung dan bertanya apa maksud bidan Zhang, apakah istrinya akan melahirkan di saat itu juga. Bidan Zhang tidak menjawab malah langsung keluar dari kamar perawatan. 10 menit kemudian, dia muncul lagi dan bertanya, "Apa kau sudah siap?" Chen Mo sebenarnya masih belum paham apa maksud bidan Zhang, tapi dia menjawab bahwa mereka sudah siap. Beberapa menit kemudian, bidan Zhang masuk lagi ke kamar perawatan dan berkata, "Saat bayimu lahir nanti, orang pertama yang akan dia lihat adalah saya, bukan kalian. Jadi kalian harus menanggapi hal ini secara serius. Apa kau sudah siap? Apa kau sudah menyediakan uangnya?" Di momen ini barulah Chen Mo mengerti maksud bidan Zhang, yang ternyata wanita itu meminta uang pelicin. 现在我们家没有亲人在这儿，老婆挺疼，我也走不开，也不能去。现在去国元机提现，你看你这儿啥规矩？你不管你啥规矩，我都懂啊。这该给吧也，你就是不要，我们也会给啊。完了你这他就跟我解释啥规矩，麻醉师是多少？他说麻醉师要600，产科医生要600，我这儿你就看着给啊，这最低就是这样啊。 就是200拿不出手，你给200不如不给，在深圳你说给200也是侮辱别人，啊，我就200，正好我身上还有一个那个别人给我的请帖，因为你直接拿钱吧，好像有点侮辱人，我这请帖是红色的，我就撕了一个角，把请帖就捏在钱上，我说你看你先拿100啊，这100就是给产科医生，这个不是给你们的，这个叫定金。 你不是不放心吗？你先拿着，我身上就这么多，当时就接过来揣口袋了。反正我没见过你这样的人，来这生孩子哪个像你？ Chen Mo bercerita bahwa sebelum istrinya melahirkan, dia sudah berniat menarik uang, tapi ketika dia melihat antrian panjang di depan mesin ATM, pria ini pun balik badan dan kembali ke ruang perawatan istrinya. Chen Mo khawatir kalau dia mengantri di ATM, istrinya keburu melahirkan. Saat itu dia mengantongi uang sebanyak 200 yuan, jadi Chen Mo membagi uang itu, memberikan 100 yuan kepada bidan Zhang dan 100 yuan kepada dokter kandungan. Si dokter menolak uang tersebut, sementara bidan Zhang terkejut melihat uang yang nominalnya sangat jauh dari yang dia bayangkan. Chen Mo tahu betul peraturan tidak tertulis di rumah sakit, bahwa untuk mendapatkan perawatan yang baik, bukan yang terbaik, pasien atau keluarga pasien harus mengeluarkan uang sogokan kepada tenaga medis di rumah sakit walaupun mereka sudah membayar harga yang mahal untuk kamar dan biaya perawatan. Chen Mo menjelaskan kepada bidan Zhang bahwa antrian di ATM sangat panjang. Nanti kalau istrinya sudah melahirkan, dia akan menarik uang di ATM dan memberi bidan Zhang amplop merah senilai 1.000 yuan, atau sekitar 2,5 juta kalau dirupiahkan. Amplop merah adalah kode yang biasa digunakan dalam praktek suap menyuap pelayanan kesehatan di Cina. Chen Mo sama sekali tidak menyangka
kalau keterlambatannya memberikan amplop merah malah berujung pada insiden anus istrinya dijahit oleh bidan itu. Bidan Zhang memberikan penjelasan yang berbeda terkait momen sebelum Nyonya Chen melahirkan, serta perihal amplop merah yang disebutkan Chen Mo. Menurut Bidan Zhang, dia masuk ke kamar Nyonya Chen dan bertanya apakah wanita itu sudah siap untuk dibawa ke ruang bersalin. Tapi saat itu Nyonya Chen masih makan. Bidan Zhang sampai 4 kali bolak-balik mengajak pasiennya segera ke ruangan bersalin. Karena kalau sampai Nyonya Chen melahirkan di bangsal atau kamar perawatannya, maka dia sebagai bidan yang akan disalahkan oleh dokter dan manajemen rumah sakit. Terkait amplop merah, Bidan Zhang mengaku bahwa dia menerima pemberian dari Tuan Chen, tapi itu setelah operasi, bukan sebelum operasi. Bidan Zhang menganggap hal tersebut adalah bentuk ucapan terima kasih atas pekerjaannya. Namun, karena beberapa jam kemudian Tuan Chen bolak-balik mengkonfrontasinya perihal anus Nyonya Chen, Bidan Zhang merasa tidak nyaman lalu mengembalikan amplop merah itu di atas lemari yang ada di sebelah ranjang Nyonya Chen. Permasalahan terkait amplop merah, ambeien, dan kondisi anus Lin Liping terus menjadi perdebatan tanpa bisa diketahui versi siapa yang benar. Tidak ada bukti atau video rekaman, satu-satunya bukti hanyalah tonjolan di area anus Nyonya Chen. Karena terlalu sibuk dengan urusan perambeienan ini, Chen Mo jadi lalai mengawasi kondisi putranya. Orang tua dan keluarga pasangan suami istri ini berdomisili di luar provinsi, jadi tidak ada yang membantu Chen Mo menjaga istrinya atau anak mereka, yang ternyata, bayi tersebut mengalami pneumonia karena temperatur ruangan yang terlalu rendah. Sehari setelah kelahirannya, bayi Chen Mo ditransfer ke rumah sakit lain untuk menjalani perawatan yang lebih intensif. Di hari ketiga setelah istrinya melahirkan, Bidan Zhang mendatangi kamar Nyonya Chen dan mengajak Chen Mo untuk bicara, di mana dia mengungkapkan penyesalannya, bahkan menyuruh Chen Mo menamparnya untuk melampiaskan kemarahan pria itu. Bidan Zhang juga menawarkan untuk membayar semua biaya rumah sakit Nyonya Chen sebagai bentuk permintaan maaf. Selanjutnya Bidan Zhang berkata, bahwa dia paham seberapa parah rasa sakit yang diderita Nyonya Chen, dan Bidan Zhang akan melakukan segala cara untuk memperbaiki masalah tersebut. Tuan Chen alias Chen Mo setuju dan menerima permintaan maaf Bidan Zhang. Yang paling penting istrinya baik-baik saja dan tidak merasakan sakit luar biasa lagi. Bayinya sudah ditransfer ke rumah sakit lain, dan kalau istrinya bisa diobati, dia tidak akan memperpanjang masalah ini lagi. Setelah percakapan itu, Bidan Zhang mendekati Lin Liping dan melakukan beberapa prosedur untuk mengurangi rasa sakit di anus wanita itu. Lin Liping merasa sedikit nyaman, Chen Mo juga lega, merasa kalau situasi sudah aman terkendali. Pria ini lalu meninggalkan rumah sakit Shenzhen Phoenix dan pergi ke rumah sakit lain tempat putranya dirawat. Namun belum sempat dia keluar dari rumah sakit Shenzhen Phoenix, tiba-tiba istrinya menelpon, dan berkata bahwa Bidan Zhang masuk lagi ke kamarnya dan berusaha melepas jahitan di anusnya secara paksa. Chen Mo bergegas kembali ke kamar perawatan istrinya, dan benar saja, bidan itu memang ada di sana. 给他堵在房间里了。我说你啥意思？你早上才跟我忏悔，你现在又在干啥？他说不是啊，什么这个9点钟位置、6点钟位置，这个病灶不给他除了，他不舒服啊，是这么回事儿。Chen Mo sangat murka. Bidan Zhang baru saja meminta maaf, tapi wanita itu memanfaatkan momen ketidakhadirannya dan berusaha untuk melepaskan jahitan di anus Lin Liping, tanpa mempedulikan rasa sakit yang diderita istrinya. Menurut Chen Mo, Bidan Zhang berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Namun lagi-lagi, Bidan Zhang memiliki versi yang berbeda tentang apa yang sedang dia lakukan saat itu. 我就没风筝，我猜什么线，我真的搞不懂。在这个送这个给他送痔疮这个过程，可能送的有点深了，送的深了这个过程，他屁股。 Chen Mo sudah tidak mau lagi menerima penjelasan dari Bidan Zhang maupun pihak rumah sakit. Dalam kemarahannya, dia menghubungi media lokal dan menceritakan kisah ini berdasarkan versinya. Wartawan yang ditemui Chen Mo menulis artikel hanya berdasarkan cerita Chen Mo tanpa mencoba untuk melakukan verifikasi ke pihak rumah sakit maupun Bidan Zhang. Artikel tersebut kemudian dirilis dengan judul, Bidan menjahit anus seorang ibu muda karena uang sogokan yang terlalu kecil. Keesokan harinya, hampir semua media lokal ikut memberitakan kisah Nyonya Chen di rumah sakit Shenzhen Phoenix. Dengan cepat insiden ini menyebar dan menjadi viral secara nasional. Netizen Cina secara kompak menghujat dan menyalahkan tindakan Bidan Zhang. Karena tekanan dari publik, sehari kemudian, pihak rumah sakit Shenzhen Phoenix membebas tugaskan Bidan Zhang dari posisinya di rumah sakit.
Buntut dari kehebohan ini, pihak Dinas Kesehatan Kota Shenzhen turun tangan. Pada tanggal 28 Juli tahun 2010, mereka melakukan investigasi dengan melibatkan sejumlah ahli dari 3 rumah sakit lain untuk memeriksa kondisi Nyonya Chen. Sehari kemudian di tanggal 29 Juli tahun 2010, Bidan Zhang melakukan konferensi pers dan berkata, 做了个结扎，用4号丝线结扎的，没有动针，没有缝任何地方。 1 jam kemudian di konferensi pers yang sama, ahli yang memeriksa kondisi Nyonya Chen memberikan penjelasan bahwa Bidan Zhang diketahui memang melakukan penjahitan di bagian ambeien, tapi mereka tidak bisa memastikan apakah jahitan itu mengenai anus Nyonya Chen atau tidak. Di hari ke-6 setelah Lin Liping melahirkan, Dinas Kesehatan Kota Shenzhen kembali menggelar konferensi pers dan menyampaikan hasil investigasi mereka. Mereka mengkonfirmasi bahwa Bidan Zhang telah melakukan tindakan pengikatan ambeien Nyonya Chen, tapi dipastikan bahwa bidan tersebut tidak pernah melakukan penjahitan anus Nyonya Chen sebagaimana yang dituduhkan suaminya. Mereka menyatakan bahwa tindakan pengikatan ambeien yang dilakukan Bidan Zhang tidak berbahaya, namun tetap saja, hal tersebut melanggar prosedur dan tidak sesuai dengan job desk serta wewenangnya sebagai bidan. Terlebih lagi, Dinas Kesehatan menilai bahwa tindakan Bidan Zhang yang menerima suap benar-benar tidak terpuji. Rumah sakit Shenzhen Phoenix juga diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku atas kelalaian mereka. Ada hal yang ganjil di hari itu. Selama konferensi pers digelar, awak media menanyakan keberadaan Tuan Chen yang tidak terlihat sejak investigasi dimulai hingga pihak Dinas Kesehatan merilis hasil pemeriksaan mereka. Pihak Dinas Kesehatan mengklaim bahwa mereka tidak bisa menemui atau menghubungi Tuan Chen, sehingga menimbulkan kecurigaan, apakah selama ini pria itu telah berbohong, ataukah pihak Dinas Kesehatan yang berbohong, karena jelas-jelas istrinya masih dirawat di Rumah Sakit Shenzhen Phoenix dan sedang ada investigasi terkait kondisi istrinya, bagaimana mungkin Tuan Chen menghilang begitu saja. Pada tanggal 31 Juli tahun 2010, setelah diklaim menghilang selama beberapa hari, Chen Mo muncul ke media dan memberikan penjelasan. Menurut Chen Mo, pihak Rumah Sakit Phoenix telah membatasi pergerakannya dan tidak mengizinkannya bertemu atau berkomunikasi dengan ahli dan pejabat dari Dinas Kesehatan Kota Shenzhen. Ada 4 petugas keamanan yang senantiasa berjaga di depan kamar dan mengikuti pergerakannya kemana-mana, bahkan sampai ke kamar mandi. Selain itu, Chen Mo juga menyebutkan kehadiran seorang pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai manajer Yan. Menurut Chen Mo, pria ini mengklaim bahwa dia adalah veteran dengan masa dinas selama 20 tahun lebih di Angkatan Bersenjata Cina. Manajer Yan bahkan menunjukkan bekas luka yang dia dapat saat ditugaskan dalam Perang Vietnam. Chen Mo menambahkan, manajer Yan berkata bahwa dia punya koneksi yang luas di militer, hukum dan pemerintahan, jadi di masa depan, dia bisa saja membantu atau mempersulit hidup Chen Mo dan keluarganya. Terakhir manajer Yan menegaskan bahwa pihak Rumah Sakit Shenzhen sedang dalam kesulitan. Sebaiknya Chen Mo tidak usah muncul dan memperkeruh keadaan. Chen Mo menolak hasil investigasi yang dirilis pihak Dinas Kesehatan Kota Shenzhen, di mana dia kembali mengklaim bahwa dia sangat yakin kalau anus istrinya telah dijahit, yang membuat istrinya tidak bisa buang air besar sampai kemudian Bidan Zhang melepas jahitan itu pada tanggal 25 Juli tahun 2010. Chen Mo kemudian menunjukkan bukti rekaman video kondisi anus istrinya kepada wartawan, di mana memang ada bekas jarum dan benang yang tertanam di area anus istrinya. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2010, Nyonya Chen alias Lin Liping meninggalkan Rumah Sakit Shenzhen Phoenix. Dari sana, Chen Mo langsung mengajak istrinya mendatangi kantor polisi dan melaporkan malpraktik yang dilakukan oleh Bidan Zhang. Berdasarkan laporan mereka, kepolisian kota Shenzhen memulai investigasi terhadap Bidan Zhang. Namun pada tanggal 12 Agustus tahun 2010, pihak berwenang merilis hasil investigasi yang kurang lebih sama dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Shenzhen sebelumnya. Pada area anus Nyonya Chen memang ditemukan ambeien yang dijahit oleh Bidan Zhang, tapi sekali lagi, ambeien Nyonya Chen yang dijahit, bukan anusnya. Hasil investigasi forensik ini membuktikan bahwa anus Lin Liping tidak dijahit, sekaligus mengungkap bahwa Bidan Zhang sudah berbohong. Terkait tindakan Bidan Zhang yang melakukan operasi kecil terhadap ambeien Nyonya Chen, polisi menyatakan bahwa itu di luar lingkup dan tanggung jawab mereka. Jadi kesimpulannya, polisi tidak melakukan apa-apa terhadap Bidan Zhang maupun Rumah Sakit Shenzhen Phoenix, yang membuat Chen Mo kecewa namun dia tidak bisa berbuat apa-apa,
dia merasa percuma saja. Rumah sakit Shenzhen Phoenix, Dinas Kesehatan dan Kepolisian Kota Shenzhen semuanya sama saja. Chen Mo perlahan-lahan berusaha untuk menerima keadaan dan fokus dengan pengobatan istri serta anaknya. Ketika Chen Mo dan Lin Liping sudah mulai mengikhlaskan pengalaman tidak menyenangkan dengan rumah sakit Shenzhen Phoenix dan Bidan Zhang, tanpa diduga-duga, Bidan Zhang mengajukan gugatan perdata terhadap Chen Mo dan meminta ganti rugi sebesar 100.000 yuan atau sebesar 250 juta kalau dirupiahkan, sebagai kompensasi atas tuduhan palsu yang membuatnya kehilangan pekerjaan di rumah sakit Shenzhen Phoenix. Chen Mo membalas dengan mengajukan gugatan balik terhadap Bidan Zhang dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sebagai kompensasi, Chen Mo hanya menggugat sebesar 1 yuan. Pasangan Chen hanya ingin Bidan Zhang mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Itulah sebabnya mereka menetapkan nilai kompensasi sebesar 1 yuan sedangkan pengacara yang mereka pakai adalah pengacara mahal dan terkenal. Namun demikian, dalam persidangan, meskipun terbukti Bidan Zhang melakukan operasi yang melanggar prosedur, dan terbukti bahwa wanita itu menerima suap dari pasien, tetap saja pasangan Chen yang kalah. Mereka diwajibkan untuk membuat permintaan maaf secara online dan terbuka di media massa. Selain itu, hakim menetapkan pasangan Chen harus membayar ganti rugi sebesar 30.000 yuan, atau sebesar 75 juta kalau dirupiahkan. Selain pasangan Chen, Bidan Zhang juga menuntut 2 media cetak yang mempublikasikan berita tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Berita itu dianggap telah menggiring opini publik, yang membuat Bidan Zhang dikritik dan dihujat oleh netizen. Namun sebelum persidangan gugatan itu dimulai, 2 media sebagai tergugat, memuat berita permohonan maaf secara terbuka dan telah mengkoreksi kesalahan mereka, sehingga Bidan Zhang pun mencabut laporannya. Kasus ini dinyatakan selesai setelah putusan pengadilan. Pasangan suami istri Chen Mo dan Lin Liping merasa telah dirugikan berkali-kali oleh pihak rumah sakit, tenaga medis, pemerintah dan hukum di negara mereka. Netizen Cina tetap berpihak pada pasangan Chen, sementara tuduhan terhadap Bidan Zhang tidak berubah. Lalu bagaimana update para pihak yang terlibat dalam kasus peranusan dan perambeyenan ini? Lin Liping alias Nyonya Chen, selama bertahun-tahun mengalami trauma secara psikis, dia berusaha keras menekan dorongan untuk melakukan bundir. Coba kalian bayangkan, se-Cina-Cina tahu tentang ambeyennya, dan sudah tak terhitung berapa banyak orang yang melihat anus atau duburnya. Chen Mo alias Tuan Chen, sebelum kasus ini terjadi, adalah pengusaha yang cukup sukses dan tergolong dalam kategori masyarakat kelas menengah ke atas. Namun dia menanggung beban secara materi psikis dan fisik selama bertahun-tahun untuk merawat kondisi istri dan putra mereka, tak terhitung biaya yang harus dia keluarkan. Ditambah lagi, Chen Mo harus membayar biaya pengacara yang mahal dan membayar kompensasi kepada Bidan Zhang sesuai putusan pengadilan. Buntutnya, Chen Mo kehilangan bisnis dan keluarga kecil mereka harus pindah dari apartemen mewah ke rumah susun yang sederhana. Wartawan yang pertama kali mengangkat kisah Nyonya Chen, dianggap telah membuat berita palsu dan diberhentikan dari perusahaan. Sejak saat itu dia tidak lagi terlibat di industri media. Rumah sakit Shenzhen Phoenix sempat tutup dengan alasan renovasi dan reorganisasi manajemen rumah sakit. Setahun kemudian mereka buka kembali. Namun mereka tidak mampu meraih kepercayaan masyarakat, reputasi sudah terlanjur rusak dan sangat kekurangan pasien. Tak ayal rumah sakit Shenzhen Phoenix tutup lagi pada tahun 2014, kali ini permanen. Bidan Zhang seperti yang disebutkan sebelumnya, dipecat dari rumah sakit Shenzhen Phoenix dan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan di rumah sakit lain. Akhirnya wanita itu pulang ke kampung halamannya dan tinggal bersama seorang saudara perempuan. Walaupun Bidan Zhang menerima kompensasi dalam jumlah yang cukup besar, uang tersebut ternyata tidak memadai untuk membiayai hidup dan pengobatannya, karena di kemudian hari muncul berita kalau Bidan Zhang menderita kanker anus. Kanker anus, sebuah kebetulankah, atau sebuah karma? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini, semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari insiden yang terjadi di dalam cerita ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas. Wah, gak kebayang betapa malunya Nyonya Chen ya bang. Dedek aja ada bisul di pantat sejak SD. Sampai sekarang dedek rahasiakan. Cuma sama abang dedek ceritain ini bang.
Syukurlah sampai sekarang gak ada yang tahu kalau Dedek bisulan bang. Iya sih, gak ada yang tahu, kecuali 60.000 subscriber The Purbas.